Manikip Saraswati Tabanan. Perkenalkan, nama saya Krisna dari Stimi Primavera. Saya di sini akan memandu teman-teman untuk pelatihan Microsoft Excel. Oke, jadi kita kembali mempelajari untuk lookup. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu rumus lookup. Nah, jadi VLOOKUP atau rumus VLOOKUP adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar yang termasuk dalam kategori lookup and reference dan akan sering teman-teman butuhkan. Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, jadi kalau misalkan saya jelaskan secara rincinya, nah rumus VLOOKUP itu digunakan untuk mencari data pada kolom sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel suatu data gitu. Nah, jadi VLOOKUP ini juga dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik gitu. Nah, mungkin secara teori yang saya sampaikan teman-teman agak bingung gitu. Mungkin nanti akan saya langsung praktekin ya, jadi teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Nah, awalan V di VLOOKUP itu berarti singkatan dari vertikal ya teman-teman. Nah, istilah vertikal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian atas dan field datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Agak susah ya. Nah, jadi untuk fungsi VLOOKUP ini tersedia di semua Microsoft Excel. Jadi teman-teman bisa menerapkannya di segala versi Excel. Oke, jadi rumus VLOOKUP. Coba kita cek dulu rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada beberapa parameter yang muncul di rumus, yaitu lookup value, table array, call index num, and range lookup. Nah, jadi maksudnya adalah di lookup value atau nilai yang dicari gitu. Jadi di sana akan terdapat value yang akan kita cari dan kita cocokkan gitu. Nah, argumen ini bisa berupa teks, angka atau tanggal, atau maupun nilai tertentu, baik tulis langsung maupun sebuah referensi sel. Nah, referensi sel itu maksudnya dia merujuk pada sel lain. Nah, bisa juga dihasilkan oleh rumus Excel lain. Kemudian ada table array. Nah, table array itu atau disebut juga tabel referensi. Jadi, tabel referensi yang terdiri dari 2 kolom atau lebih. Nah, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Jadi, artinya yang di lookup value teman-teman menentukan nilainya berapa, table array-nya adalah di mana data itu diambil. Jadi, kita akan memblok sebuah table nanti. Kemudian di call index num itu artinya nomor kolom. Nah, merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi yang nilai yang kita cari pada kolom pertama. Nah, kemudian ada range lookup. Nah, range lookup ini ada nilainya true sama false. Nah, nanti saya akan bedakan nilai true sama false-nya. Oke. Nah, tapi saya jelaskan dikit. True, kalau misalkan range lookup-nya bernilai true,
akan menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi pencarian yang sama persis atau mendekati gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman mencari data, tetapi data itu tidak terdaftar di tabel itu, ya dia akan mencari yang sama persis atau mendekati. Beda halnya dengan false, dia itu sifatnya absolut atau mutlak. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada, berarti dia akan keluar undefined. Jadi atau nilainya kosong atau error, bisa aja seperti itu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya akan praktikkan langsung sama teman-teman. Jadi di sini saya punya data, misalkan ada nomor, nama, kemudian nilai A, nilai B, kemudian ada nilai C. Nomor sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya misalkan ada Kresna, ada Putu, Kadek, Sukanyama, tuh. Kemudian nilainya berapa? Di sini misalkan ada, saya kasih nilai random saja. Lalu misalkan misalkan nilainya seperti ini. Sekarang kita akan mencari nilai dengan VLOOKUP. Nah, pertama kita menentukan dulu data yang dicari. Nah, misalkan di sini nomor, ada nama, nilai A, nilai B, nilai C. Misalkan kita akan mencari nomor 4. Nah, nomor 4, di sini nomor 4. Jadi data yang harus muncul di nama adalah Nyoman ya. Harusnya di sini namanya Nyoman, kemudian nilainya Nyoman ada 45, 45 dan 78. Nah, secara jika kita baca sepintas harusnya datanya seperti itu. Nah, maka kalau misalkan datanya banyak, kita akan kewalahan untuk menghitungnya satu-satu gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan VLOOKUP. Nah, pertama rumusnya adalah kita buat dulu sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Nah, kemudian lookup value. Yang akan kita cari adalah di baris ke-4. Nah, jadi di baris ke-4 kita cari, kemudian pilih range kolomnya. Di mana kita akan mencari range kolomnya? Itu ada di sini. Kemudian koma lagi. Kemudian kita akan cari di bagian call index num. Nah, jadi pertama kita akan mencari nama dulu kan. Jadi nama itu kan berada di baris ke-2. Nah, kemudian range lookup. Nah, di sini saya bilang tadi, di sini range lookup itu ada 2, yaitu true sama false. Nah, jadi kita akan menggunakan nilai yang false dulu. Artinya nilainya absolute. False. Oke, enter. Nah, jadi kita sudah berhasil menemukan di sini nilainya adalah si Nyoman. Nah, apa yang terjadi untuk mencari nilai A? Nah, tinggal kita drag saja ke bawah. Ini masih nilainya false. Nah, di sini juga nilainya harus 3. Nilai A harusnya menjadi saya salah range-nya ikut turun, jadi kita harus buat dia menjadi absolute.
Jadi untuk nilai yang ini juga kita bisa cari. Caranya adalah saya sambil mengulang rumus saja. Jadi cari dulu di sini, kemudian koma, kemudian blok datanya, koma, kemudian nilai A itu di kolom berapa? 1, 2, 3. Nah, di kolom ketiga, kemudian nilainya false. Nah, kemudian muncul nilai 45. Begitu juga untuk yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya ini kita bisa memanfaatkan nilai absolut. Nah, kita kunci. Ini juga kita kunci. Nah, ini digunakan untuk mengunci agar dia tidak ikut turun. Nah, jadi kita bisa mengubahnya ini aja. Oke, 45 dan ini bisa kita rubah menjadi 4 dan ini ke 5. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nilai suatu value di sini. Nah, misalkan kita di sini rubah dia 5. Nah, ini otomatis bakal berubah. Nilai nomor 5 itu adalah ketut. Apa yang terjadi jika nilainya tidak ditemukan? Maksudnya bukan tidak ditemukan ya, maksudnya nilainya tidak ada gitu. Kalau misalkan kita pasang di sini nomor 7. Nah, itu kan memang error karena nilai di sini tidak ada nomor 7. Nah, tetap jika menggunakan false di sini, nilainya bakal mutlak. Jika tidak ada berarti tidak ditampilkan. Kalau ada baru ditampilkan. Tetapi apabila kita rubah nilainya ini menjadi true, dia akan mencari yang mirip. Nah, jadi atau yang terdekat dengan dia. Oke, sorry, di sini juga nilainya true. Maaf. Jadi kita lupa mengabsolutkan. Nah, misalkan saja nih, saya gunakan yang true. Sorry, ini salah. Ya, 11. Kemudian range kolomnya juga salah. Jadi sini. Misalkan seperti itu. Terubah di sini kolomnya ke 3. Nah, tinggal kita rubah untuk yang ke 4 ke 5. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jika kita rubah dia menjadi nilainya ke 8, dia akan mencari nilai yang terdekat. Nah, itu bedanya VLOOKUP dengan range lookup yang true sama range lookup yang false. Nah, sekarang teman-teman bisa menyesuaikan untuk menggunakan yang true atau yang false. Seperti itu. Oke. Selamat menerapkan VLOOKUP. Jadi kita akan lanjutkan ke HLOOKUP. Lanjutkan lagi untuk fungsi HLOOKUP. Nah, apa itu fungsi HLOOKUP? Jadi fungsi HLOOKUP sama dengan yang VLOOKUP. Nah, yang membedakan adalah bentuk tabel dan letak value yang dicari. Nah, rumus HLOOKUP merupakan salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel data tersebut. Jadi di sini pencarian dengan HLOOKUP ada pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang sama. Misalkan nih, teman-teman ingin mencari nilai
Ini saya hapus dulu. Misalkan teman-teman ingin mencari nilai apel. Nah, apel di baris ke 2 misalkan. Jadi nilai yang dikembalikan nanti adalah nilainya yang 30. Karena ini mencari yang lurus, yang sama gitu. Mencari titik perpotongannya. Oke. Jadi fungsi VLOOKUP ini teman-teman bisa temukan di seluruh versi Microsoft Excel yang ada. Nah, yang bedanya itu adalah penulisan fungsinya saja. Misalkan nih, saya praktikkan langsung, misalkan kita mencari nilai apel. Nilai apel di baris ke-2. Nah, nilai apel di baris kedua itu adalah di 30. Coba kita langsung terapkan nih VLOOKUP. Nah, penulisan fungsinya perhatikan. Jadi di sini ada lookup value, table array, row index number, dan range lookup. Nah, di sini teman-teman ada lookup value. Lookup value itu artinya adalah data apa yang bakal kita cari. Kita akan mencari data apple. Kemudian table array. Table array ini adalah cakupan data yang akan kita gunakan. Jadi cakupan datanya itu ada di A1 sampai E5. Terus ada row index atau barisnya, baris yang mana yang dicari datanya. Kemudian ada range lookup. Nah, range lookup ini ada nilainya 2 boolean, yaitu true sama false. Nah, true kita gunakan apabila kita mencari data yang mirip. Mencari data yang mirip banget. Tapi kalau yang false, dia akan mencari data yang benar-benar sama persis, nggak boleh beda. Oke, kita terapkan langsung. Jadi lookup value pertama apple, range-nya jadi dari A1 sampai E5. Kemudian ada row index number. Jadi kita mencari baris keberapa? Misalkan kita gunakan baris yang ke-4. Terus range ini kita gunakan false aja karena kita mencari yang sama persis dengan apple. Jadi nilainya adalah 40 karena kita mencari yang di baris ke-4 di mana ada nilai apple. Oke, mudah ya dengan menggunakan VLOOKUP. Coba kita ujikan lagi. Kita akan mencari nilai apel di baris ke-3. Nilainya adalah 25. Baris ke-3 25. Atau kita bisa cari dengan nilai yang lain, rambutan misalkan. Berapakah nilai rambutan di baris ke-4? Kita cari berapakah nilai rambutan di baris ke-4. 5. Ya, benar sekali ya. Jadi nilai rambutan di baris ke-4 itu 5. Oke, begitu juga teman-teman bisa menerapkan data yang lainnya. Atau teman-teman bisa menyesuaikan ya, yang mana harus menggunakan VLOOKUP, yang mana bisa menggunakan VLOOKUP. Oke, jadi di penerapan VLOOKUP itu ada istilah yang namanya adalah wildcard. Nah, wildcard. Apa itu nilai wildcard di VLOOKUP? Jadi nilai wildcard ini adalah nilai yang kita cari tetapi kita tidak tahu, atau nilai karakternya terlalu panjang gitu, kita malas ngetik misalkan, tapi tanpa kita harus memikirkan ngetik karakter yang panjang, cukup dengan inisialisasi aja. Nah, di wildcard karakter ini ada 2, yaitu ada tanda tanya dan tanda bintang. Nah, tanda tanya itu cocok dengan karakter tunggal apapun. Untuk mengganti karakter bisa menggunakan tanda tanya. Sedangkan tanda bintang cocok untuk urutan karakter apapun. Oke, saya contohkan langsung. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu. Kita gunakan dulu tanda bintang. Jadi pertama teman-teman masukkan fungsi VLOOKUP seperti ini. Kemudian kita akan mencari dengan menggunakan bintang. Nah, misalkan nih saya mau mencari data rambutan, tetapi saya ambil inisialisasinya aja, atau huruf depan dari kata rambutan, yaitu R, tanpa kita harus ngetik rambutan.
R. Nah, untuk menutupi kata karakter berikutnya, kita bisa ganti dengan menggunakan tanda bintang. Nah, ini artinya sudah menginisialisasi kata setelahnya dari R, seluruh karakternya gitu. Jadi, kemudian kita tutup lagi menggunakan double quote. Nah, penulisannya harus ya ada double quote-nya jika menggunakan tanda tanya atau tanda bintang. Kemudian semikolon, blok data yang sumber datanya di mana gitu. Kemudian kita cari data yang di baris keempat misalkan. Kemudian nilainya false. Nah, jadi kita bisa menemukan data 55 di baris keempat tanpa kita harus menulis lengkap rambutannya. Misalkan kita cari yang nilainya M. M itu mangga gitu. Tanpa kita harus ngetik mangga panjang-panjang, cukup di enter aja. Jadi 35. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaannya jika menggunakan karakter bintang. Nah, bagaimana dengan menggunakan karakter tanda tanya? Nah, karakter tanda tanya ini biasanya digunakan untuk mencari data dengan menyesuaikan jumlah tanda tanya dengan jumlah kata itu. Contoh, saya mau mencari data apel. Berapa sih nilai yang berada di baris ketiga misalkan. Jadi cukup teman-teman di sini ganti dengan tanda tanya sejumlah dengan karakter yang ada pada kata apel. Jadi apel itu ada 4 karakternya. Buat seperti ini. Kira-kira ada nggak lagi yang ada 4 ya? Semangka tidak, rambutan tidak, mangga tidak. Oke. Jadi cuma apel yang beda. Nah, misalkan nih, saya mau mencari data yang ketiga gitu. Kemudian kita enter, dia akan menghasilkan 25. Tanpa kita harus mengetik tanda apel, tapi kita harus menyesuaikan dengan jumlah karakternya. Oke. Coba kita gunakan yang semangka. Coba kita ujikan yang semangka. Semangka itu ada 6 ya. Oke. Coba kita enter. Kira-kira dia cari data yang mana? 8 ya, semangka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 8 ya. Jadi kalau yang ini dia ketemu 40, coba kita cari yang 8. Oke. Nah, 40 ya, benar. Dia mencari data yang ke-40. Nah, begitu caranya menggunakan karakter tanda tanya dan tanda bintang. Jadi teman-teman tidak harus lagi terlalu menghafal karakternya, itu cukup inisialisasi aja menggunakan huruf depan yang ada pada karakter tersebut. Oke. Nah, sekian tutorial untuk penggunaan HLOOKUP. Nah, teman-teman bisa menyesuaikannya nanti untuk pengoperasian data atau pengolahan data disesuaikan dengan datanya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jika ada pertanyaan bisa menanyakan langsung di saya menggunakan dengan email ya, via email. Nah, email saya itu ada tertera di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Selamat siang.